Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya kalian? Sehat semua? Sehat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa Mbak Nabila? Parah. Kenapa? Sakit. Oh, nanti jangan lupa ya dijenguk ya temennya yang sakit. Karena kondisi sekarang kan apalagi COVID kan. Jadi kalian harus sering jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan ya. Ya. Oh iya, di sini Ibu ingin tanya, kira-kira kalian apa sih motivasinya untuk sekolah? Ingin cita-citanya siapa? Ya, bagus. Kalau Mbak Nabila? Membahagiakan orang tua. Ya, pastinya kan kalian di sini mempunyai cita-cita dan tujuannya biar sukses kan, ingin ada yang jadi dokter, guru. Jadi kalau sekalian di sekolah itu harus belajar yang giat, gak boleh malas-malasan. Ya. Oh iya, mengenai materi pada pagi hari ini, di sini ada yang ingat apa materi sebelumnya? Saya Bu. Ya baik Mbak Nabila. Kedatangan bangsa-bangsa kelak ke Indonesia. Nah betul sekali. Setelah kita pertemuan minggu lalu membahas kedatangan bangsa-bangsa Barat yang ada di Indonesia, selanjutnya di sini Ibu akan membahas kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Baik, sebelum memasuki pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan kompetensi inti terlebih dahulu, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis kronologis, perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Jadi indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menjelaskan pengaruh monopoli perdagangan. Yang kedua menjelaskan pengaruh kebijakan kerja paksa, dan yang terakhir menjelaskan pengaruh sistem tanam paksa. Jadi tujuan pembelajaran di sini juga ada 3. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengaruh monopoli perdagangan dengan bahasa yang komunikatif melalui presentasi hasil diskusi. Dan yang kedua yaitu setelah melihat penayangan PowerPoint dan video tentang pengaruh kebijakan kerja paksa, siswa dapat menganalisis pengaruh kebijakan kerja paksa dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengaruh sistem tanam paksa dengan benar melalui pemberian evaluasi tes tulis. Baik, mengenai materi pada minggu ini mengenai kondisi masyarakat pada masa penjajahan, yaitu yang pertama ada pengaruh monopoli perdagangan. Nah, di sini ada yang paham apa dari pengertian monopoli itu? Mbak Nabila? Saya Bu. Ya, jadi apa pengertian monopoli itu, Mbak? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh salah satu atau sedikit perusahaan. Ya, baik, benar, tapi kurang tepat ya jawabannya. Jadi di sini akan Ibu jelaskan biar kalian lebih paham ya. Nah, mengenai pengertian monopoli perdagangan itu seperti ini. Kalau dalam masyarakat zaman dahulu ya, semisal bangsa penjajah itu datang ke Indonesia. Indonesia kan kaya kekayaan akan rempah-rempahnya ya, seperti teh, cengkeh, kopi. Nah, itu warga Indonesia harus wajib menjualnya ke masyarakat VOC. Dan mereka, masyarakat Indonesia, wajib menjualnya itu dengan harga yang murah. Otomatis mereka rugi apa enggak? Rugi kan ya? Sebenarnya itu tanamannya kan harganya sangat tinggi. Nah, sedangkan nanti sama masyarakat VOC itu dijual ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Jadi otomatis Indonesia yang rugi, VOC-nya yang tambah kaya. Dan itu pun sistem kerjanya terpaksa. Jadi gimana caranya, pokok yang pihak VOC ini harus menang gitu ya. Jadi karpe sendiri gitu ya VOC. Jadi monopoli perdagangan pada zaman penjajahan itu seperti itu. Jadi rakyat Indonesia itu tertindas gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu kondisi masyarakat pada zaman penjajahan pada pengaruh kebijakan kerja paksa. Nah, pengaruh kebijakan kerja paksa ini sangat merugikan warga Indonesia. Warga Indonesia banyak yang menderita,
banyak yang kelaparan, banyak yang meninggal, bahkan yang meninggal itu langsung puluhan gitu. Karena apa? Kalian kan pastinya tahu ya, jalan yang Anyer sampai Panarukan itu kan hasil dari pembangunannya zaman Belanda. Nah, itu yang dipaksa untuk membangun itu masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat yang Indonesia yang bangun, yang nyuruh warga Belanda. Nah, tujuannya dibangun jalan Anyar sampai Panarukan itu memudahkan mereka untuk mengambil kayak cengkeh, kopi, teh itu supaya bisa cepat gitu keluar masuk di Indonesia. Jadi kan sangat merugikan sekali kan ya. Yang untung pihak Belandanya. Jadi kondisi masyarakat pada zaman dahulu itu gitu. Kalau kita berada pada zaman sekarang mungkin nggak bakal ya menemui kayak gitu. Sekarang kita ya mau teh aja juga harganya udah sangat murah, beda kayak zaman dahulu. Baik, mengenai pembahasan yang terakhir pada pagi hari ini, yaitu ada pengaruh sistem tanam paksa. Jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan tanaman-tanaman apa aja sih yang dijual-belikan oleh masyarakat Indonesia Barat. Ada yang ingat? Ya, apa aja? Teh, kopi, cengkeh. Nah, benar sekali. Sebenarnya banyak ya tanaman-tanaman lainnya, cuman yang paling dikuasai oleh masyarakat Belanda pada zaman dahulu itu ada 3 itu. Karena apalagi dulu itu bangsa Belanda itu ada masalah sama masyarakat Eropa sehingga menyebabkan bangsa Belanda itu krisis dalam keuangan. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat Belanda, nah yaitu masyarakat Belanda datang ke Indonesia, mengambil tanaman-tanamannya, kemudian diperjualbelikan dengan harga yang sangat tinggi. Sedangkan masyarakat Indonesia diwajibkan menjual tanamannya itu dengan sangat murah. Jadi yang kerja masyarakat Indonesia dijualnya ke Belanda juga sangat murah. Jadi kan masyarakat Indonesia itu kan sangat rugi. Dan itu juga mereka itu kerja tanamnya itu dipakal. Kalau orang kerjanya dipaksa atas dasar gak suka, otomatis kan mereka ngerasa jengkel gitu ya. Nah, biar kalian gak jenuh, biar gak bosen melihat penyampaian materi yang disampaikan Ibu, sekarang kalian bisa melihat tayangan video kondisi masyarakat pada zaman dahulu ya. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi di pelajaran IPS. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Mari kita simak materi berikut ini. Setelah Belanda berhasil mengusir Inggris pergi, dan Belanda melakukan berbagai cara untuk memonopoli perdagangan, yaitu dengan membuat kongsi dagang Belanda, yaitu VOC. VOC yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu sebuah kongsi dagang milik Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602, yaitu dengan pendirinya Johan van Oldenbarneveldt. Selanjutnya, tujuan utama didirikan VOC adalah yang pertama, menghindari persaingan antar pedagang Belanda, yang kedua, mengatasi persaingan antar pedagang Eropa, dan yang ketiga, menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dan VOC pun mulai memonopoli perdagangan, yaitu dengan cara mengadu domba atau politik dividen et impera. Caranya dengan mengadu domba kerajaan-kerajaan lokal agar berperang, dan VOC akan memihak atas salah satu kerajaan. Dengan imbalannya, VOC diizinkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Pada tahun 1808 sampai 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman William Daendels, menerapkan sistem tanah paksa untuk membuat jalur distribusi sumber daya dan pertahanan dari Anyer sampai Panarukan.
Dan sistem ini mengharuskan rakyat untuk bekerja terus-menerus. Dan berlangsungnya kebijakan ini membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Bahkan banyak nyawa yang menjadi korban akibat sistem kerja paksa ini. Di tahun 1811, tanah Jawa kembali lagi jatuh ke tangan Inggris dengan ditunjuknya Thomas Raffles sebagai gubernurnya. Dan pada masa berkuasanya Inggris di Indonesia, Raffles menggunakan sistem sewa tanah atau land rent. Kebijakan ini menganggap bahwa semua tanah adalah milik pemerintah dan rakyat yang tinggal di atasnya harus membayar sewa tanah tersebut. Sistem sewa tanah berlaku hingga 1816 ketika Belanda kembali lagi merebut tanah Jawa dari Inggris. Dan di tahun 1830, Jenderal Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Dari sistem tanam paksa ini, mewajibkan setiap rakyat untuk memberikan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, cengkeh, lada, tebu, dan lain-lain untuk dijual ke pemerintahan Belanda. Karena sistem tanam paksa ini, rakyat kembali lagi merasakan penderitaan, kemiskinan dan kelaparan yang merajalela karena upah yang diterima sangatlah rendah. Keadaan ini membuat pemerintah Belanda seperti Douwe Dekker dan juga Baron van Hove melakukan protes ke pemerintah Belanda. Usaha tersebut membuahkan hasil. Pada tahun 1870 dikeluarkanlah Undang-Undang Agraria dan dihapuskanlah sistem tanam paksa dari pemerintahan dan membolehkan perusahaan swasta untuk menyewa tanah rakyat. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak materi pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa di pembelajaran IPS selanjutnya. Setelah kalian selesai melihat tayangan video tadi, di sini Ibu akan memberikan membagi tugas ke kalian menjadi dua kelompok. Membentuk sebuah kelompok menjadi dua. Jadi dalam satu kelompok ini karena ada dua orang ya, jadi kelompoknya itu individu masing-masing satu-satu ya. Jadi ada dua kelompok. Nanti Ibu kasih tugas mengenai ketentuan-ketentuan kebijakan Belanda pada masyarakat pada zaman dahulu mengenai tanam paksa. Nanti yang sudah selesai mengerjakan terlebih dahulu maju ke depan bisa dijelaskan ke temannya. Gimana? Bisa Mbak Nabila? Oh, udah selesai? Sudah, Bu. Ya, di sini ada yang mau maju. Silakan menjelaskan hasil pekerjaannya yang Ibu berikan tadi. Ketentuan kebijakan tanam paksa adalah: 1. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. 2. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. 3. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. 4. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. 5. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. 6. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. 7. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari dan mendapatkan upah. Sudah duduk kembali Mbak. Mengenai penjelasan yang dijelaskan oleh Mbak Nabila, kurang lebih punya Mas Divan sama kan ya? Jadi mengenai pada materi pagi hari ini, apakah penjelasan Ibu dari awal sampai akhir ada yang ingin ditanyakan? Gak ada ya? Sudah jelas ya? Jadi nanti kalau ada ujian, ada soal, kalian harus dapat 100 kalau sudah paham. Untuk selanjutnya yaitu Ibu akan menarik kesimpulan materi mulai awal tadi.
masyarakat Belanda, kondisi masyarakat Indonesia pada zaman Belanda itu mereka itu dilakukan sistem kerja paksa, tanam paksa, dan sehingga itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjadi masyarakat yang masyarakat Indonesia yang bisa membanggakan nama keluarga, membanggakan nama sekolah. Jadi kalian kan sekarang nggak perlu repot-repot seperti dulu kan ya, harus kerja paksa. Mungkin kalau kalian ada di zaman dulu itu sangat acuh banget, nggak bisa bayangin gimana masyarakat pada saat itu. Dan selanjutnya mengenai materi minggu depan, yaitu perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Itu jangan lupa dipelajari di rumah dahulu ya, di buku paket kalian. Jadi kalian jangan lupa belajar di rumah. Ibu akan memberikan tugas PR, nanti dikerjakan di rumah. Jangan lupa dikerjakan, nanti minggu depan dibawa ke sekolah. Sekalian nanti akan ibu tanya mengenai materi-materi yang akan datang mengenai kolonialisme dan imperialisme. Jangan lupa tetap semangat karena kondisi sekarang memang sangat mengkhawatirkan juga gitu, rawan sakit juga, biar kayak temennya kalian itu juga nanti jejemuk juga, jangan lupa ya. Udah, kurang lebih pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau ada kesalahan ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.